Saat ini Indonesia menempati urutan kedua sebagai negara dengan kasus tuberkulosis terbanyak dengan estimasi 845.000 kasus tuberkulosis yang ditemukan di Indonesia. Ketika seseorang mengalami gejala sesak nafas, batuk berkelanjutan, demam, dan mudah lelah, mungkin itu bukanlah hanyalah sekedar flu biasa. Bisa saja itu menjadi gejala bahwa seseorang telah mengalami penyakit tuberkulosis. Tuberkulosis paru adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Bakteri TB menyebar melalui udara atau airborne disease dari penderita penyakit TB ke orang lain. Pada kondisi paru normal, dapat dilihat bahwa tidak adanya reaksi inflamasi akibat dari infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Sedangkan pada paru pengidap tuberkulosis, akan adanya ditemukannya cairan atau sel-sel inflamasi di dalam jaringan paru yang disebabkan akibat reaksi infeksi dari bakteri Mycobacterium tuberculosis. Tidak hanya paru-paru, tuberkulosis bahkan dapat menginfeksi organ lainnya seperti tulang, kelenjar getah bening, otak, dan juga usus. Bakteri TB yang menyebar melalui udara dapat dengan mudah ditularkan oleh penderita ketika sedang batuk, bersin, berbicara, atau bernyanyi. Ketika penderita TB sedang batuk maupun bersin, ini akan menyebarkan 3.000 kuman ke udara melalui dahak yang terpercik. Ketika bakteri yang telah ditularkan oleh penderita sudah masuk ke dalam tubuh yang baru, bakteri Mycobacterium tuberculosis ini akan hinggap di dalam alveolus dan membentuk tuberkel-tuberkel. Basil tuberkel ini akan menimbulkan reaksi peradangan dan membentuk eksudat-eksudat pada saluran pernafasan sehingga muncul batuk dan sesak nafas yang menyebabkan penurunan Risiko terkena penyakit tuberkulosis akan semakin tinggi bila seseorang berkontak dengan penderita penyakit tuberkulosis, kemudian merokok dan juga tinggal di pemukiman yang padat dan juga lembab akan menjadi salah satu faktor pendukung timbulnya penyakit tuberkulosis paru. Cara penanganan pada penyakit tuberkulosis ini, penderita akan melakukan terapi medis berupa kombinasi obat yang efektif dan memadai yang dapat mengurangi kemungkinan kegagalan, kekambuhan, dan pemilihan galur yang resisten. Obat ini dikenal dengan obat anti-tuberkulosis atau AT. Pada fase intensif, penderita akan mengonsumsi rifampicin, isoniazid, pyrazinamid, etambutol. Pada fase lanjutan, penderita akan mengonsumsi rifampicin dan isoniazid. I heard you got some bad news.